Saya masuk di Madrasah Aliyah Program Khusus Surakarta tahun 1993 sampai 1996. Ada beberapa hal yang menurut saya penting untuk menjadi catatan kaki mengapa MAPK sukses menelurkan alumni yang berkiat dan bergiat di banyak bidang. Pertama adalah soal input. Dari sisi input, saya kira MAPK salah satu institusi pendidikan Islam yang mendapatkan kemewahan memperoleh bibit-bibit unggul dari berbagai macam madrasah sanawiyah. Saat itu MAPK jumlahnya tidak terlalu besar, dan terus terang input yang baik itu juga mendorong kompetisi yang baik, fastabiqul khairat. Jadi saya ingat waktu saya mendaftarkan diri sebagai calon murid MAPK Surakarta tahun 93, setelah ujian saya tidak yakin untuk bisa diterima, mengingat lawan-lawan atau kawan-kawan yang punya prestasi yang tidak kalah baik dengan saya. Saking saya takut tidak diterima, itu saya melakukan banyak kegiatan spiritual, mulai dari baca surat Yasin, tahlilan di makam Mbah Hamid di Lasem atau di Tapak Tilas Sunan Bonang, sekedar untuk mencari ridho dan sekaligus doa spiritual agar bisa lolos. Tapi input yang baik ini salah satu penjelasan mengapa MAPK mendapatkan keunggulan dari sisi bibit-bibit yang relatif mudah untuk dibentuk, diedukasi. Nah, selain input yang baik, kompetisi yang baik, kita harus akui di dalam MAPK sendiri itu sudah terbentuk satu sistem pendidikan yang memberi ruang kebebasan berpikir kepada murid-muridnya. Jadi ini salah satu kunci. Saya pernah menulis untuk sebuah buku yang diterbitkan Para Madinah. Saya kasih judul Kecak Nur Saya Mengaji, dan ada bagian khusus yang menceritakan episode di MAPK, yaitu MAPK sebagai pasar ide tentang Islam yang warna-warni. Karena di dalam MAPK, Ustadz Yazid sebagai kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Surakarta yang saat itu membawahi MAPK Surakarta, itu menciptakan semacam pilot project di mana MAPK itu dibentuk atas kombinasi berbagai macam pemikiran tentang Islam. Jadi secara tidak langsung Islam itu tidak diartikan secara tunggal dan monolitik. Islam pakai S, Islam dalam bentuk jamak. Dan itu memberi keunggulan buat murid-murid MAPK, karena kita bisa mendapatkan perspektif tentang Islam dari berbagai macam pemikiran. Dan tidak ada satupun kios Islam yang ditawarkan oleh para ustadz yang mengklaim paling benar. Jadi itu salah satu keunggulan yang menurut saya menjadi ciri khas MAPK. Jadi kalau misalnya kita lihat mulai dari figur para asatidz, itu semua wajah Islam dari timur, barat, tengah itu ada representasinya di asrama dan di bangku-bangku kelas. Orang seperti Ustadz Haris misalnya, itu figur yang selama ini merepresentasikan pemikiran Islam modernis, karena beliau berasal dari latar belakang pesantren Kontor, kemudian rajin menjajakan pemikiran Cak Nur. Kemudian jurnal Ulumul Quran juga dijual sama kakak kelas gitu di asrama. Tapi saat yang sama ada orang seperti Ustadz Akib, Ustadz Yakub yang tetap konsisten berada di pemikiran yang bisa dikatakan Islamis dan tidak bisa tidak dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan entah dari Libya yang berafiliasi dengan Arab Saudi atau dari kampus-kampus di Timur Tengah. Tapi saat yang sama ada ustadz-ustadz lain yang punya latar belakang pemikiran yang dekat dengan Universitas Al-Azhar gitu ya, yang ingin tetap menjaga ortodoksi Islam tetapi membuka ruang buat pemikiran yang progresif. Tapi saat yang sama orang seperti Ustadz Jamasari, Ustadz Munzir itu juga mendapatkan tempat di dalam, sehingga kita
seperti mendapatkan sekian banyak pilihan. Nah, ini keunggulan kedua yang menurut saya penting untuk di-highlight, yang lagi-lagi memberi semacam comparative advantage kepada siswa-siswi MANPK. Dan yang ketiga yang ingin saya sebut adalah ruang dan lingkungan Solo yang kondusif. Ini saya kira sulit kalau kita misalnya nyantri di MANPK Ciamis, karena Ciamis kota kecil ya. Tapi kalau Solo, Jogja itu punya keunggulan yang tidak dimiliki MANPK lain, karena bagaimanapun dua kota ini itu memberi ruang bagi berkembangnya potensi yang dimiliki oleh anak-anak MANPK. Jadi saya ingat bukan hanya saya, hampir sebagian kawan-kawan yang punya skill dan bakat, entah itu pidato, menulis, entah dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, dan banyak hal, itu mendapatkan ruang untuk diaktualisasi melalui keterlibatan di lomba-lomba. Jadi Universitas 11 Maret, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Muhammadiyah Jogja, UII, UGM, itu berlomba-lomba menawarkan paket perlombaan yang menurut saya penting untuk kemudian membantu skill yang dimiliki oleh para siswa-siswi MANPK tadi berkembang. Jadi saya ingat waktu Pak Ustadz Zamahsari mengantarkan saya mengikuti final lomba karya tulis ilmiah remaja di UII. Kebetulan saya dapat peringkat nomor 2. Jadi Ustadz Zamahsari yang mengantarkan langsung ke UII waktu proses tanya jawab. Waktu pidato P4, seleksi mulai dari tingkat kecamatan, kemudian kota Solo, sampai pada tingkat Jawa Tengah. Tapi saya hanya berada di juara nomor 2, itu Bu Emi yang sama Ustadz Haris yang mengantarkan. Jadi banyak kegiatan yang dimungkinkan terjadi karena kita MANPK itu ada di Solo. Solo ini pusatnya Jawa, salah satu kota penting pendidikan yang membuat kreativitas dan bakat yang dimiliki siswa-siswi tadi bisa dikeluarkan secara maksimal. Dan terakhir, saya kira penting, dan ini tidak unik MANPK Surakarta, salah satu keunggulan yang menurut saya harus kita akui yaitu networking, ya, jaringan. Entah itu jaringan sesama alumni MANPK Solo atau jaringan Madrasah Aliyah Negeri program khusus secara luas. Jadi jaringan ini yang menjadi kekuatan tak ternilai, karena ketika kita lulus itu kita membentuk semacam intellectual community didasarkan dari kesamaan latar belakang sesama alumni MANPK dari manapun mereka berasal. Misalnya di Jakarta, sebelum kita masuk itu dominasi pesantren Gontor itu luar biasa, termasuk juga pertarungan selalu melibatkan organisasi ekstra universiter HMI versus PMI. Tapi setelah jaringan MANPK mulai melahirkan banyak alumni dan mereka sebagian kuliah di IAIN atau UIN, ada semacam silaturahmi yang terbentuk tanpa melalui mobilisasi yang besar gitu ya, yang kemudian menyatukan antar alumni MANPK dari Jember, dari Jogja, dari Solo, dari Ciamis, dari Makassar, dari Padang, dan itu beyond dari urusan HMI atau PMI. Jadi ketua-ketua senat bahkan sampai zaman student government ketika saya jadi presiden PEM, itu yang dilihat bukan apakah latar belakangnya HMI atau PMI, tetapi apakah ini dari MANPK atau tidak gitu. Dan itu cukup dominan, bahkan menimbulkan kecemburuan di Jakarta. Ada manuver dari pihak lain yang merasa dominasi MANPK tadi meruntuhkan dominasi lama gitu ya. Jadi kalau ada sebut nama-nama seperti Ahmad Muhibbuddin, Ilham Khairi, Asrori, ya saya termasuk salah satunya, itu alumni MANPK semua itu. Meskipun di antara mereka tidak memiliki kesamaan dari sisi aktivitas di organisasi ekstra universiter. Nah, jaringan ini terbentuk sampai sekarang. Jadi kalau Anda lihat orang seperti Muhammad Afifuddin yang menjadi komisioner di Bawaslu, itu alumni MANPK Jember. Kemudian ada orang seperti Pramono
Ubaid Tantowi itu komisioner KPU dari MANPK Jogja. Nah, kebetulan dulu teman saya kuliah di UN Jakarta, ketemunya ya, oh ternyata kita sama-sama menjadi anak dari anak-anak Munawir Sazali, itu satu proyek intelektual yang kita tahu melahirkan satu eksperimen disebut MANPK, dan itu menyatukan kita semua, yang termasuk mereka-mereka yang bergerak di dunia akademik, Profesor Nur Haidi Hasan, Profesor Muhammad Ali yang sekarang di California University, Sukidi, itu teman-teman yang disatukan oleh kesamaan latar belakang karena kita merasa menjadi orang yang dibesarkan dalam eksperimen intelektual Pak Munawir Sazali. Nah, ini kekuatan yang menurut saya jarang kita sadari, tetapi real, itu mempengaruhi perjalanan MANPK Surakarta khususnya dan MANPK secara umum. Memang tantangannya tidak sama dibanding dulu, jadi tidak bijak kalau kita melakukan glorifikasi masa lalu dengan mengabaikan tantangan yang berbeda antara satu masa dengan masa lain. Kalau pada masa dulu harus diakui, saat itu pesaing atau kompetitor dari MANPK tidak terlalu banyak. Jadi MANPK sendiri, MANPK Surakarta sendiri bukan salah satu yang pertama di antara MANPK yang dibentuk. Tetapi relatif saat itu tidak terlalu banyak. Nah, mengapa saya sebut ini penting untuk saya jadikan sebagai batu pijakan sebelum kita bicara tentang apa yang akan kita lakukan ke depan? Itu karena dengan sedikitnya jumlah MANPK itu otomatis tingkat seleksinya lebih berat gitu ya. Jadi tadi saya sebut gitu ya, untuk kebetulan saya dulu terbaik waktu SD atau MTS, tetapi ketika ujian masuk MANPK Solo itu saya betul-betul nggak yakin diterima, karena saya merasa orang-orang terbaik dari seluruh Jawa Tengah, termasuk di luar dari Jawa Tengah, itu memperebutkan kursi terbatas yang disediakan oleh MANPK. Nah, saat itu dimungkinkan karena MANPK seluruh Indonesia tidak terlalu banyak gitu. Kalau sekarang terutama seiring dengan perubahan kebijakan setelah bergantinya Menteri Agama, itu kan ada kebijakan dari MANPK jadi KN gitu ya. Dan kemudian ada lagi kesan yang saya kira sulit untuk kita ingkari, ganti menteri, ganti kebijakan. Dan itu membuat MANPK tidak lagi khusus, tidak lagi unik, tidak lagi terbatas. Tetapi ada keunikan yang harus di-share dengan tempat lain. Dan ujungnya, satu sisi yang paling layak untuk kita highlight adalah seleksi. Nah, menurut saya, asalkan MANPK sekarang itu mampu menjaga tingkat seleksi yang baik untuk tadi memenuhi unsur pertama, yaitu soal input. Jadi buat saya, output yang terbaik dari satu institusi pendidikan ditentukan oleh inputnya. Kalau inputnya itu baik, itu otomatis mudah buat para pengelola pendidikan untuk melahirkan output yang baik. Nah, seleksi itu menentukan. Jadi jangan dibuka mudah gitu ya buat siapapun yang ingin diterima sebagai siswa madrasah aliyah program khusus. Bikin calon murid itu nggak yakin dia bisa diterima. Bikin mereka berdoa seperti saya gitu ya, ke makam-makam wali gitu ya, berharap tawasul dan doa dan keikhlasan dari mereka yang alim supaya bisa diterima. Bikin mereka tidak sekedar percaya terhadap kekuatan rasional yang mereka miliki. Nah, kalau misalnya itu yang bisa dilakukan, itu saya kira satu langkah yang baik untuk menciptakan produk yang baik. Tentu saja dukungan pemerintah jadi penting. Dan ini kritik yang mendasar yang saya kira patut untuk didengarkan pemerintah. Harus ada kebijakan yang sifatnya multi years, bukan sekedar kebijakan yang didasarkan pada siapa yang jadi menterinya. Jadi saya lihat komitmen Pak Lukman Saifuddin cukup baik. Saya pribadi pernah ngobrol panjang lebar soal MANPK. Tinggal PR buat kita semua itu bukan sekedar di pembicaraannya, tetapi mengeksekusinya. Nah, pada titik ini saya kira kita perlu mengawal agar komitmen Kementerian Agama
agar MANPK tetap punya kontribusi dan menjadi penjaga gawang Islam Indonesia yang rahmatan lil alamin, menjadi supplier dan produsen intelektual muslim yang kredibel, itu tetap bisa dijalankan. Jadi ada banyak lini yang harus kita manfaatkan. Pertama tentu lini pemerintahan, kebijakan, dan sebenarnya ada follow up-nya, bukan hanya YIN, UIN, Kementerian Agama punya namanya IIIU gitu ya, Islamic International University itu yang sekarang sedang dibangun besar-besaran, dan itu tentu bisa menjadi langkah selanjutnya buat tadi MANPK yang kita rintis di tingkat SLTA. Yang kedua tentu lini di dalam gitu ya, para asatidz dan para pengelola baik yang ada di MAN maupun yang ada di asrama. Ini luar biasa ini. Kalau dulu kita punya kemewahan, punya ustadz, punya ustadzah yang datang dari berbagai macam penjuru dunia. Dari barat kita punya orang seperti Pak Mahmud gitu ya, yang terus menggoda kita untuk meningkatkan kapasitas kita dalam berbahasa Inggris, yang membuat siswa-siswi itu merasa sadar kalau tidak bisa menguasai bahasa Inggris di era sekarang itu pada dasarnya buta huruf. Ada juga yang alumni Timur Tengah pun nggak hanya dari satu kampus, ada yang dari Arab Saudi, ada yang dari Mesir gitu ya. Jadi luar biasa, ada yang datang dari alumni dalam negeri dengan berbagai macam latar belakang pemikiran yang menurut saya memperkaya. Nah ini harus dilanjutkan terus di sekarang. Jadi jangan sampai gitu ya, warisan para yang dulu pernah memberi bukti kepada kita bahwa MANPK bisa sukses itu tidak dilanjutkan oleh kemudian sekarang. Saya kira kemudian sekarang punya komitmen ke arah sana, tapi yang paling penting adalah menjaga tadi. Lini berikutnya adalah meningkatkan jaringan dan keterlibatan alumni. Itu juga tidak bisa dinafikan. Kalau kita ingin konsisten membentuk MANPK sebagai satu proyek yang penting bagi masa depan Islam Indonesia, mau tidak mau alumni yang tersebar dari mana-mana tadi, termasuk juga keterlibatan jaringan yang kita punya, bukan hanya jaringan sesama alumni Solo saja, tapi juga MANPK lain, itu penting. Nah, jadi perlu digiatkan satu jaringan alumni MANPK seluruh Indonesia untuk bersama-sama mendorong komitmen pemerintah dan publik secara luas agar MANPK tetap berkembang. Dan terakhir tentu saja adalah lini dari ini dari publik secara luas gitu ya. Jadi mau tidak mau ulama, tokoh-tokoh agama, para tokoh masyarakat juga harus dilibatkan, karena kita tidak hidup di ruang yang kosong gitu. Ya, saya kira yang paling saya rasa dari dulu sampai sekarang adalah ini, ruang kebebasan berpikir yang masih terbuka. Jadi meskipun beberapa ustadz sudah meninggalkan kita, tetapi warisannya tidak hilang. Jadi ketaatan murid terhadap para asatidzah masih dijaga. Saat yang sama pula para asatidz yang sekarang masih mengelola dan punya waktu untuk mewakafkan hidup mereka bagi kelanjutan MANPK juga datang dari berbagai macam latar belakang. Itu juga satu kekayaan intelektual yang patut kita syukuri, dan itu masih terlihat gitu, dari dulu sampai sekarang. Jadi prototipe dari siswa-siswi MANPK tidak berubah dari dulu. Ya ada kritik, beberapa bilang ke saya mulai ada virus radikalisme masuk, tetapi saya percaya tentang independensi dan rasionalitas orang dalam berpikir. Jadi pada saatnya kita atau manusia yang belajar itu akan mendapatkan jawaban dari sekian banyak tanda tanya yang mereka
peroleh gitu ya ketika mereka sekolah. Bahwa MANPK adalah satu proyek intelektual yang coba didesain untuk melahirkan satu produk keislaman yang tepat bagi keindonesiaan dan kemusliman. Jadi dua hal yang menurut Pak Munawir Sazali bukan satu hal yang dikontraskan, bukan dipertentangkan, tapi dikawinkan antara keindonesiaan dengan keislaman. Dan itu yang menurut saya masih ada dari dulu sampai sekarang. Itu yang akan mewarnai siapapun alumni yang pernah mendapatkan pendidikan di MANPK setelah mereka lulus, entah di kampus atau setelah lulus dari kampus sekalipun, legasi atau warisan tentang keindonesiaan dan keislaman itu tidak pernah hilang. Jadi setelah mereka berkhidmat di masyarakat pun nggak hilang itu. Jadi itu saya kira yang itu warisan yang tak ternilai itu, yang sudah diberikan MANPK kepada Indonesia. Pesan saya singkat, nikmati masa mudamu selama mengambil ilmu di MANPK semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sesuai dengan talenta, concern, minat masing-masing. Jadi jangan paksakan di luar dari limit kita, gitu ya. Jadi ini penting karena kesuksesan itu kan sesuai dengan garis tangan masing-masing. Itu udah diciptakan, udah disediakan di Lauhil Mahfudz sana. Jadi jangan paksakan kalau memang tidak merasa bukan bidangnya, itu kemudian justru mengambil sesuatu di luar dari kemampuan. Jadi nikmati masa indah di MANPK dengan belajar keras, karena terus terang ini satu kenikmatan besar yang diberikan oleh Tuhan bagi Anda semua yang pernah menikmati masa pendidikan di MANPK, khususnya di Solo, karena Anda akan menikmati pasar raya ide tentang Islam yang beraneka ragam. Saat yang sama Anda juga menikmati para asatidz yang kredibel dan berkualitas di tengah kota Solo yang kondusif, yang akan memberi ruang bagi munculnya kreativitas dan talenta hebat dari MANPK Surakarta. We are MAPK, MAPK tetap jaya.